kasus perceraian terus marak dan meningkat dalam kehidupan bermasyarakat. Secara sederhana, perceraian dipahami sebagai berakhirnya suatu pernikahan saat suami atau istri tidak ingin lagi melanjutkan pernikahannya. Mereka meminta pemerintah untuk memutuskan hubungan tersebut. Terdapat dua jenis perceraian, yaitu cerai hidup dan cerai mati. Nah, banyak faktor yang menjadi penyebab perceraian. Misalnya, ketidakharmonisan dalam rumah tangga karena masalah ekonomi, adanya orang ketiga, perselingkuhan, bahkan persinahan, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Nah, masalah keluarga ini tidak bisa didiamkan begitu saja. Sebagai remaja Kristen, perlu dibekali dengan norma-norma dalam masyarakat dan nilai-nilai Kristiani, sehingga kelak keluarga yang akan dibangun adalah keluarga yang kuat, sehingga masalah ini dapat dikurangi. Di dalam Alkitab telah difirmankan apa landasan yang kuat di mana sebuah keluarga harus berdiri. Seperti perumpamaan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 tentang orang yang bijaksana dan orang yang bodoh. Seperti perumpamaan Tuhan Yesus ini, membangun rumah diartikan sebagai membangun kehidupan, termasuk kehidupan keluarga. Supaya kehidupan ini kuat, maka harus dibangun di atas dasar yang kokoh. Tuhan Yesus menyebut dasar ini adalah batu karang, yang diwakili oleh batu karang adalah Kristus sendiri. Jika kehidupan keluarga dibangun di atas Kristus, maka keluarga akan memiliki kehidupan yang kokoh, aman, selamat, meski harus mengalami berbagai tekanan yang sulit. Seperti orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu, kehidupan keluarga Kristen yang membangun di atas Kristus berarti seluruh kehidupan keluarga bergantung sepenuhnya kepada Kristus. Seluruh bangunan kehidupan keluarga bertumbuh sepenuhnya kepada Kristus sebagai landasan hidup keluarga. Nah, Kristus akan sepenuhnya menopang kehidupan keluarga Kristen dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan dan memampukannya melewati ujian sehingga tetap kokoh dan kuat berdiri. Kehidupan keluarga setiap hari juga harus bergerak ke arah Kristus. Jika keluarga telah membangun hubungan yang kokoh dengan Tuhan,
Rumah bukan sekedar berdiri di atas batu, tetapi tertanam di batu itu. Tuhan menginginkan keluarga memiliki hubungan yang kuat, terikat dengan Kristus. Tuhan ingin keluarga bertambah teguh di dalam iman kepada Kristus dan hati berlimpah dengan ucapan syukur. Nah, menjadi orang Kristen tidak cukup hanya mendengarkan firman-Nya, tetapi harus menjadikan firman itu hidup dalam diri dengan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan orang yang bijaksana, orang yang bodoh mendirikan rumah di atas pasir melambangkan orang yang membangun kehidupannya dengan tujuan jangka pendek dan di atas dunia, misalnya harta, kekuasaan, dan kehormatan. Semua hal duniawi itu bersifat seperti pasir yang mudah bergeser. Nah, jika persoalan datang, hasilnya adalah kehancuran. Demikian juga dengan keluarga. Jika keluarga mengandalkan dunia ini sebagai landasan kehidupan, maka yang akan terjadi adalah kehidupan yang lemah, mudah terseret arus yang jahat, dan pada akhirnya hidup menjadi hancur. Keluarga Kristen memiliki peluang yang besar untuk membangun karakter yang kuat dalam diri anak. Tentunya dalam hal ini hanya keluarga yang harmonis, yang di dalamnya terdapat sejuta cinta, kasih sayang, serta integritas, yang kemudian mampu membuat model pendidikan yang terbaik untuk anak. Maka dari itu, keluarga Kristen harus mampu menjadi model pendidikan terbaik bagi anak. Nah, realita yang terjadi dalam kehidupan orang Kristen adalah sangat sulit untuk mempraktikkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, jika orang Kristen atau keluarga Kristen benar-benar mengandalkan Kristus sebagai landasan hidup dan setiap hari mau berusaha keras membangun hubungan yang dalam dengan Kristus, serta menjadikan kasih sebagai pengikat, maka Kristus akan menolong umat-Nya untuk dapat melakukan kehendak-Nya. Keluarga sebagai model pendidikan harus menjalin komunikasi yang lebih efektif dengan anggota keluarga. Komunikasi yang sehat sangat menentukan dalam mempengaruhi, memberikan dukungan, serta motivasi bagi anggota keluarga dalam perkembangan kehidupannya. Nah, apabila keluarga memiliki fondasi yang kuat dan kokoh dalam kelangsungan hidupnya, maka hal tersebut juga akan memberi dampak bagi anggota keluarganya, termasuk anak dan remaja. Untuk menjadi pribadi Kristen yang kuat, setiap anggota keluarga termasuk anak-anak perlu selalu membiasakan hidup dalam pola hidup Kristiani setiap hari. Sebagai contoh pribadi Kristen dalam jemaat mula-mula yang mempunyai kebiasaan mengembangkan kehidupan rohani dengan Tuhan dan sesama. Kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 mengatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, dalam ayat ini mengandung beberapa hal yang menarik untuk dikembangkan dalam kehidupan rohani setiap orang. Yang pertama, pribadi dan keluarga Kristen setiap hari bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, yaitu membaca dan memahami Alkitab. Yang kedua, persekutuan bersama. Yang ketiga, berkumpul memecahkan roti atau melakukan perjamuan kudus. Dan yang keempat, berdoa bersama untuk kepentingan pribadi, sesama, dan gereja. Untuk membiasakan kehidupan rohani, minimal ada 3 hal yang bisa dilakukan dalam kehidupan keluarga.
Selanjutnya, pribadi Kristen yang kuat harus juga mempunyai aspek-aspek karakter bangsa sehingga menjadi manusia yang berakhlak mulia. Nah, aspek-aspek karakter bangsa tersebut adalah sebagai berikut. Nah, dari materi ini kita dapat menyimpulkan bahwa sebagai orang Kristen, kita wajib mengembangkan kebiasaan dan karakter Kristen dalam hidup sehari-hari, baik sebagai pribadi maupun keluarga. Namun, sebagai warga negara Indonesia, kita juga dipanggil untuk mengembangkan aspek-aspek karakter bangsa untuk mendukung karakter Kristen. Kamu pasti dapat melakukannya jika berusaha dengan sungguh-sungguh, sehingga kamu dapat lebih mengasihi dirimu sendiri, disenangi orang, dan hidupmu berkenan kepada Allah.